Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menghitung volume pekerjaan konstruksi. Perhitungan volume pekerjaan konstruksi itu perlu kita lakukan untuk mengetahui berapa banyak pekerjaan pada masing-masing bagian bangunan yang harus dilaksanakan agar dapat selesai 100%. Terlihat pada layar sebagai contoh, misalnya kita memiliki suatu proyek. Contoh di sini ada rumah tinggal ya. Jadi agar rumah tinggal ini dapat selesai dilaksanakan, dapat berdiri, maka tahap sebelum kita menghitung RAB atau rencana anggaran biaya, kita perlu menghitung volume pekerjaannya terlebih dahulu. Artinya berapa banyak pekerjaan pondasi yang harus dikerjakan, berapa banyak pasangan dinding yang harus dikerjakan, berapa banyak luasan penutup atap yang harus dikerjakan. Nah, itu kita lakukan dengan menghitung volume pekerjaannya atau banyak dari pekerjaan tersebut. Sebelum kita menghitung volume pekerjaan, pengetahuan awal yang dibutuhkan yang pertama adalah pemahaman tentang ilmu bangunan. Itu pasti, karena di sini kita akan menghitung volume pekerjaan konstruksi bangunan. Yang kedua, ilmu matematika dasar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian yang ketiga, pemahaman tentang bangun ruang, berbagai macam bentuk geometri, seperti lingkaran, persegi, jajaran genjang, belah ketupat, dan lain-lain bentuk 2 dimensi. Kemudian untuk bangun 3 dimensinya ada kerucut, piramida, kubus, tabung, silinder, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, perlu mengetahui tentang rumus-rumus perhitungan luas bidang. Dan yang kelima, perlu juga kita mengetahui dan memahami tentang rumus-rumus perhitungan isi atau volume suatu bangun ruang. Yang harus dipersiapkan ketika kita mau menghitung volume pekerjaan, yang pertama ada gambar kerja, karena ukuran-ukuran dari bangunan tersebut dapat kita peroleh dari gambar kerja. Kemudian ada daftar AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan pada bidang konstruksi. Kemudian alat tulis yang meliputi kertas, pena atau pensil, atau komputer, laptop ketika kita akan menghitungnya melalui aplikasi Excel. Kemudian ada alat ukur, bisa berupa penggaris, kemudian alat hitung berupa kalkulator atau program MS Excel. Nah, langkah-langkah kerjanya yang pertama, kita perlu mengidentifikasi pekerjaan berdasarkan gambar kerja. Jadi di sini tahapnya kita mencermati gambar kerja, kemudian mengidentifikasi apa saja item-item pekerjaan yang harus dilaksanakan agar bangunan itu selesai dapat berdiri. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi satuan masing-masing pekerjaan tersebut dengan berpedoman pada daftar AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengidentifikasinya. Kemudian yang ketiga, volume pekerjaan atau banyaknya pekerjaan seperti yang saya sampaikan di awal tadi dihitung berdasarkan satuan pekerjaan yang sudah diidentifikasi pada langkah nomor 2. Kemudian yang keempat, menghitung volume masing-masing pekerjaan dengan berpedoman pada ukuran-ukuran yang terdapat pada gambar kerja. Langkah yang pertama, mengidentifikasi pekerjaan berdasarkan gambar kerja. Akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Terlihat pada layar, saya sudah memiliki gambar kerja dalam format AutoCAD ya. Dari sini, kita akan mengidentifikasi semua pekerjaan yang akan dilaksanakan. Jadi di sini semakin lengkap gambarnya akan semakin mudah bagi kita untuk mengidentifikasi pekerjaan.
Sebagai contoh yang sudah saya tulis, itu dimulai dari pekerjaan persiapan, pengukuran dan pemasangan boplang. Kemudian di sini mungkin ada papan nama, tapi kalau rumah tinggal ini bisa kita skip ya. Kemudian ada galian tanah pondasi, ada urukan pasir bawah pondasi, dan seterusnya sampai semua pekerjaan yang harus dikerjakan pada bangunan ini dapat teridentifikasi. Artinya kalau semuanya lengkap berarti bangunan ini juga akan berdiri dengan lengkap. Itu cara mengidentifikasi pekerjaannya. Pada langkah kedua, mengidentifikasi satuan masing-masing pekerjaan dengan berpedoman pada daftar AHSP atau analisa harga satuan pekerjaan. Saya buka dulu AHSP-nya ya. Nah, di sini kita nanti akan melihat pada AHSP masing-masing pekerjaan ini sebenarnya satuannya apa sih? Satuan ukurannya apa tuh? Sekarang kita mulai dari pengukuran boplang. Coba kita lihat di AHSP. Kita lihat pada daftar AHSP. Di sini ada pekerjaan pengukuran dan pemasangan boplang. Satuannya adalah meter panjang. Berarti satuan pengukuran di sini adalah meter panjang. Kemudian lanjut, di sini ada pekerjaan galian tanah pondasi. Kita lihat di sini juga galian tanah pondasi. Di sini ada galian tanah. Kalau kita melihat pada daftar ini belum ada satuannya, kita bisa melihat pada daftar analisisnya. Atau dengan Ctrl F, galian. Untuk galian tanah pondasi bisa dilihat pada daftar analisis. Ini satuannya adalah dalam meter kubik. Jadi satuan ukuran di sini kita tuliskan dalam meter kubik. Kemudian selanjutnya ada urukan pasir. Urukan pasir itu ada dua, ada yang di bawah pondasi sama ada yang di bawah lantai, tapi sama-sama urukan pasir. Kita lihat di sini satuannya apa. Kita cek pada daftar analisis. Urukan pasir, kita lihat pada daftar analisis, ini satuannya meter kubik. Jadi nanti satuan ukuran pada urukan pasir adalah meter kubik. Kemudian misalnya kita lihat yang lain lagi. Pasangan pondasi batu kali pada pekerjaan pondasi. Bisa dilihat pasangan pondasi batu kali atau batu belah sama ya. Satuannya meter kubik. Jadi di sini meter kubik. Kemudian kusen. Kusen, coba kita lihat kusen dulu. Kusen. Nah, ini ada kusen kayu, satuannya meter kubik. Berarti nanti waktu kita menghitung volume pekerjaan, itu dalam satuan meter kubik. Kalau pintu bagaimana daun pintunya? Pintu, nah pintu ini ada dengan satuan meter persegi. Meter persegi. Kalau spesifikasi ininya ya, misalnya kusen pintu dengan kayu kelas 2 itu nanti menyesuaikan dengan pekerjaannya. Jadi di sini kita hanya mencari satuannya sebenarnya apa sih yang sesuai dengan daftar analisis. Ini semua kita cari sampai terisi dan kita tahu satuan pekerjaannya apa toh. Pokoknya satuan yang tertulis di sini itu harus yang sesuai dan sama dengan yang tercantum pada daftar analisis. Semuanya ini dilengkapi dengan cara seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, menghitung volume pekerjaan dengan dasar
gambar kerja, karena pada gambar kerja nanti kita dapat melihat ukuran-ukuran dari masing-masing pekerjaan tersebut. Misalnya kita melihat contoh di sini pekerjaan kusen pintu dan jendela. Gambarnya seperti ini ya, yang tadi saya tampilkan dalam format AutoCAD. Ini adalah kusen-kusennya. Ini baru saya ambil yang pada bagian depan. Saya akan ke gambar AutoCAD-nya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini adalah gambar tampak depannya. Nah, ini adalah kusen-kusennya. Kemudian gambar kusen depan sudah saya pindah ke sini. Kalau kita melihat dengan AutoCAD, kita bisa mengambil ukurannya langsung di sini. Tetapi seandainya kalian melihat melalui gambar yang sudah di print atau melihat print out-nya, di situ pasti nanti akan ada ukuran-ukuran yang tertera yang bisa kalian pakai sebagai pedoman ketika kita menghitung volume pekerjaan. Nah, ini contoh yang pertama. Tadi saya contohkan dengan kusen ya, kusen di sini. Misalnya saya taruh di sini dulu aja sebagai contoh. Ini misalnya kusen pintu utama dulu. Kita bisa melihat ukurannya. Nah, ini 2,85 atau 285 cm atau 2,85 meter. Kemudian panjang ke bawahnya berapa? 2,11 meter atau 211 cm. Kemudian kita tahu dimensi kusen di sini adalah berapa nih? Saya hapus aja dulu karena ini bisa dilihat nih. Maaf ya, angkanya ini terlalu besar. 6. Jadi 6 cm ini. Tebal kusennya 6 cm. 6 cm. Nah, kita bisa menghitungnya langsung dengan ukuran ini saja, enggak apa-apa, atau bisa juga yang bagian vertikal ini kita kurangi 6 cm dulu. Jadi tingginya 211 dikurangi 6 cm. Boleh dihitung di sini. 211 dikurangi 6 cm. 205, kemudian panjangnya ini 255. Ini saya kasih contoh, langsung saya tulis di sini ya. Panjang kusen. Panjang kusen semuanya panjang 205, karena ini tadi saya kurangi 6 cm yang di sini ya. 205 karena ada bagian kanan dan kiri vertikalnya, berarti 2 kali, langsung saya jadikan meter aja ya. Tadi 205 cm berarti 2,05, 4,1 meter. Kemudian pada bagian yang vertikal atau ambang atasnya 285 cm atau 2,85. Jadi total panjang kusen itu sama dengan 4,1 ditambah 2,85. Enter. 6,95 ya. Saya perbesar dulu biar lebih jelas. 4,95. Kemudian tadi kita melihat bahwa satuan dari kusen, satuan ukurannya itu adalah meter persegi. Ini tadi kita baru menemukan panjangnya. Jadi ini harus kita kalikan dengan luas penampang kusen. Ukuran kusen atau ukuran penampang kusen ya. Kusen itu adalah
6 cm kali 12 cm atau 0,06 meter kali 0,12 meter. Nah, 0,12 meter. Maka volume pekerjaan kusen itu adalah panjang dari kusen tadi dikalikan luas penampang. Luas penampangnya berapa? Luas penampangnya sama dengan 0,06 dikalikan 0,12. Maka volumenya dalam meter kubik ya tadi, meter kubik itu akan sama dengan panjang kusen dikalikan luas penampang kusen 0,05004 meter kubik. Jadi cara menghitung volume pekerjaan seperti ini. Kita harus tahu satuannya dulu, di mana satuan itu kita cross check atau kita sesuaikan dengan yang ada pada daftar analisis. Kemudian sebagai contoh, misalnya di sini ada pintu ya. Oh ya, sebelum saya lanjut, ini tadi baru satu kusen ya, kusen depan. Untuk kusen-kusen yang lain nanti caranya sama. Kemudian kita jumlahkan semua kusen yang ada pada bangunan tersebut. Kemudian misalnya kita ambil contoh lagi pada daun pintu panel. Satuannya meter persegi. Kalau meter persegi kan hanya panjang kali lebar ya. Jadi cukup kita kalikan panjang kali lebarnya. Kalau ini berarti lebar pintu dikalikan dengan tinggi ya. Volume daun pintu. Daun pintu itu satuannya meter persegi. Nah, kita cek ukurannya di sini. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Sekali lagi saya ulangi. Ukuran ini bisa kita lihat dari print out karena gambar kerja pasti ukuran-ukurannya sudah lengkap. Atau kalau kalian punya gambar AutoCAD atau soft filenya, boleh kita cek di sini dengan menggunakan perintah dimensi. Ini ya. Daun pintu berarti yang ada di tengah. 273 vertikal atau tingginya berapa? Nah, ini sebenarnya ada 4 daun, tapi boleh kita hitung sekaligus jadi satu. Berarti ini lebarnya 273 cm atau 2,73 dan tingginya atau vertikalnya 205 cm atau 2,05 meter. Kita hitung di sini 2,73 kali 2,05. Enter. Nah, jadi volume daun pintu untuk pintu utama di depan itu ada 5,5965 meter persegi. Ini hanya pintu depan saja. Kalian harus menghitung semua daun pintu yang ada dan kemudian dijumlahkan agar seluruh bangunan tersebut daun pintunya bisa terhitung. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain caranya juga sama seperti ini. Oke, demikian tadi cara menghitung volume pekerjaan pada suatu konstruksi bangunan. Untuk beberapa item pekerjaan yang lain, apabila ada kesulitan, boleh nanti komen di video ini. Akan saya buatkan video tutorial yang lain. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.